Ahlus sunnah wal jamaah, ma'rifat. Syiah itu kata Unang. Oh Unang, kamu itu sama sekali tidak mempunyai ilmu, Unang. Tidak memahami ayat-ayat. Wali kok, Allah kok disebut wali? Dari mana itu Allah kok disebut wali? Dari mana itu kau sebut Nabi sebagai wali? Nabi itu Nang adalah sebut utusan Allah. Kenapa ndak kau bilang malaikat juga wali? Sedangkan Nabi itu menerima wahyu dari malaikat yang menjelaskan tentang ayat-ayat. Aduh, Unang. Tauhid juga kamu ndak tahu. Tauhidmu itu percaya kepada Ali, kau tauhid rusak tauhidmu. Menyekutukan Allah kamu, Unang. Oh Unang, sontoloyo kamu Unang. Memang sekarang itu sulit. Siapa yang benar, siapa yang salah. Di Islam terlalu banyak golongan. Lupa bahwa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah ayat yang diingkari oleh yang mengaku dirinya kiai, ustaz NU, membenci ustaz Salafi. Ustaz Syiah juga begitu, membenci ustaz Salafi. Kenapa mereka? Karena dia masih mau mengajarkan agama kedustaan, masih mau memperingati hal-hal yang tidak pernah diberikan contoh kepada Nabi, pada sahabat. Ayat jelas mengatakan, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu pantahu. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling mulia adalah Islam. Sekarang sedih melihat kaum muslimin, terutama kiainya, bicara tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selalu membikin aturan sendiri menurut nafsunya. Umat dibikin bingung. Itulah mereka akan diazab oleh Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Assalamualaikum, selamat pagi Amiluddin. Yang gak paham Islam itu siapa? Amiluddin. Ini Amiluddin ini Islamnya termasuk gerombolan dari Saifah. Islamnya hasil mencuri. Ajaran Islamnya yang hasil mencuri diikutin sama Amiluddin. Cuman nggak sadar saja karena sudah dimodifikasi begitu loh Pak Amiluddin. Ente ngomong apa sih, cakap apa sih Amiluddin? Apa yang kamu mau sampaikan Amiluddin? Pengikut Islam hasil mencuri, komentarnya nggak jelas. Pertanyaan saya simpel aja, perlu jawaban ya atau tidak. Apakah video ini di atas ini sudah termasuk musyrik atau belum? Atau tidak termasuk musyrik? Saya cuma perlu jawaban ya atau tidak.
Ya itu dia Pak, saya tidak bisa menyatakan musyrik atau tidak musyrik itu hanya melalui video. Karena melalui video berarti saya melihat aktivitas lahiriah, aktivitas zohir seseorang. Untuk menyatakan syirik atau tidak syirik itu dengan memperhatikan pemahaman mereka. Otomatis pemahaman mereka itu aktivitas batin mereka. Kenapa mereka begitu gitu. Jadi untuk menghukumi syirik atau tidak syirik, sekali lagi tidak bisa dengan melihat aktivitas lahir, harus menilai teologi yang ada di dalamnya. Contoh tadi, kalau Anda lihat aktivitas lahir, jujur saja orang mencium hajar aswad itu syirik, orang mengelus-ngelus Ka'bah itu waktu naik haji itu syirik Pak, kalau itu aktivitas lahir. Tetapi kalau ketahui aktivitas batin, ya tunggu dulu. Nah gitu loh Pak. Kalau Bapak menilai ini syirik atau tidak hanya melihat sebuah video Pak, itu nanti saya akan katakan kalau begitu orang naik haji yang mencium hajar aswad itu syirik Pak. Orang naik haji mengelus-ngelus Ka'bah itu syirik Pak. Kalau makna syirik itu melihat aktivitas lahiriah umat Islam, maka saya katakan saya tidak bisa menghukumi syirik atau tidak aktivitas lahiriah umat Islam. Sekali lagi ya Pak, baru bisa dikatakan syirik atau tidak setelah kita mengetahui teologinya. Itu Pak, baru bisa dihukumi. Demikian. Itu Pak, saya bertanya sama Bapak karena saya mau tahu. Saya kembali lagi bertanya ini, sorry, I am asking you again. Dan saya cuma perlu jawaban singkat aja dulu, because your explanation making a little bit confusing, bikin sedikit bingung. Because I have a small boat, karena saya punya perahu kecil. But I don't want to use a big machine. Tapi saya nggak mau pakai mesin besar. Bukan kayak Mister siapa tadi di atas itu. Supar apa? Kang Supar. Itu mesin kapal kecil pakai mesin besar, akhirnya tenggelam, nggak nyambung, nggak bisa dipakai. Saya ini kapal kecil Pak, jadi saya pakai mesin kecil, ya open heart aja, frankly, ya. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan saya di atas, penasaran saya mau ambil kesimpulan singkat saja. Setelah Bapak menjelaskan apa kesimpulan singkatnya, karena penjelasan Bapak menurut saya itu masih ambigu. Ya sorry ya, karena my knowledge still small, ya, karena wawasan saya masih small. Saya bilang selalu, ya, saya ini kapal kecil, ya. Jangan dipasang mesin besar, pasang mesin kecil dulu. Jadi singkat pertanyaannya, video di atas termasuk sesat atau tidak? Itu aja jawaban yang saya perlu jawaban, ya atau tidak. Please watch all the video totally until the end of the videos are finished. After you watch, then you give your comments. Jadi nonton dulu video di atas Pak, setelah itu Bapak kasih komen saya, because all your explanation make me confused, or it's really and totally ambigu for me. Karena semua yang Bapak jelasin bikin saya bingung dan ambigu. Jadi tolong dinonton dulu video di atas baru Bapak ambil kesimpulan. Ulil amri itu dulu diselesaikan. Ulil amri itu apa? Apakah udah dipersiapkan oleh Allah? Apakah melalui musyawarah? Baru sudah ada ulil amri, baru cerita tugasnya, begitu loh. Nah ini 11-12 dengan Abah Tatang nih. Ulil amri itu yang berwenang menunjuk khalifah, yang berwenang menunjuk pemimpin. Siapa yang layak sebagai presiden ditentukan oleh ulil amri. Siapa yang layak sebagai wali kota, gubernur, bupati, camat, lurah, desa, dan seterusnya sampai ke perifer. Gitu, Abah Sunarto. Assalamualaikum. Selamat sore menjelang malam Bu Dokter. Gimana kabarnya Bu Dokter? Semoga Bu Dokter dalam keadaan sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang Sab. Harapannya demikian juga di sana.
serta keluarga. Alhamdulillah atas doanya Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter atas perhatiannya. Selamat sore Pak Ari Sofyan. Ini kenyataan saya ya Pak Ari. Ya kan? Yang Pak Ari pahami, ya kan? Ini kan bermacam-macam Islam. Yang Pak Ari pahami itu Islam yang mana yang Pak Ari pahami gitu loh. Bu Dokter, ulil amri ini dipilih oleh siapa gitu? Apakah sudah dipersiapkan oleh Allah atau dipilih oleh selain Allah, yaitu umat manusia gitu loh. Bu Dokter, Silakan dibantah aja. Jadi tafsiran terjemahan yang saya kutip dari ahli tafsir, ahli penerjemah itu dibantah saja. Tunjukkan bahwa tafsiran terjemahan yang saya sampaikan itu keliru atau bagaimana, dan kelirunya di mana, dan yang tepat yang mana. Gitu aja. Barangkali kalau Anda mengaku ahli tafsir, ahli penerjemah. Kalau saya mah bukan ahli tafsir, saya hanya pengutip aja. Perihal sholat, Bapak Ari, itu semua umat Islam di zaman Rasul sebelumnya juga sholat. Yang berbeda itu mungkin hanya rakaatnya aja. Yang wajib itu berapa, 5 waktunya. Di zaman Rasulullah Musa misal 20 waktu, puasa juga begitu. Misal di zaman Daud puasa selang sehari, di zaman Rasulullah Isa puasa 40 hari, di zaman Rasulullah Muhammad puasa 30 hari yang puasa wajib. Nah, itu hanya perbedaan di teknis di situ, karena kalau kita baca Rasulullah Isa itu juga bersujud. Nah, bersujud ini kan sholat dalam arti luas, arti sempit ya, secara istilah, yaitu dengan gerakan bersujud ya, dahi itu menyentuh bumi gitu. Dan itu ada riwayat bahwa Rasulullah Isa itu, Yesus atau Yeshua Hamasya juga bersujud. Nah, itu juga gerakan sholat. Nah, kemudian yang disampaikan perihal kesempurnaan semua. Jadi ajaran Islam yang dibawakan para rasul, para nabi itu bukan lagi sempurna tapi maha sempurna. Jadi ajaran Islam di zaman Rasulullah Musa, ajaran Islam berdasarkan Alkitab bernama Taurat maha sempurna, Alkitab bernama Zabur maha sempurna, Alkitab bernama Injil maha sempurna. Jadi semua maha sempurna, maha lengkap, memuat tentang Tuhan, informasi tentang Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Jadi segala yang makhluk hamba-hambanya ini butuhkan itu udah termuat lengkap di situ. Tidak ada yang kurang ya, kurang nggak lebih, pokoknya udah sesuai takarannya memang ya. Ya semua bahasa Alkitab, baik Alkitab bernama Taurat, Az-Zabur, Al-Injil dan Al-Quran, As-Sif, Al-Furqan, semuanya menggunakan sastra yang istilahnya tata bahasa yang luar biasa. Kenapa? Karena ini langsung bahasa Tuhan. Hanya memang Tuhan miripkan dengan dialek suku dari masing-masing rasul yang diberikan. Kenapa? Karena itu agar mudah diketahui oleh rasul dan kaumnya. Tetapi bahwa sama tidak, mirip iya. Ya, seperti kembar itu mirip tapi nggak sama. Olehnya itu sepakar apapun, sepakar dialek suku Quraisy apapun, ahli sastra di zaman itu, misal Muzailam al-Kadzab yang sok-sokan membuat tandingan Al-Quran itu, akhirnya menjadi karya olok-olokan yang teranyar sepanjang zaman. Ya, karena dia mencoba membuat tandingan Al-Quran padahal hasilnya ya karena dialek suku Quraisy Mekah itu hanya mirip dengan bahasa asli Al-Quran tapi nggak sama. Justru pakar-pakar sastra di zaman itu mengadopsi apa yang menjadi bahasa asli Al-Quran. Begitu Bang Ari. Imam Khomeini mana punya ajaran? Siapa dia? Rasulullah Nabi Muhammad tidak punya ajaran apa-apa, bahkan iblis yang Abah Tatang jadikan sesembahan, jadikan ilahnya, jadikan bapaknya Abah Tatang ini.
Bahkan iblis itu nggak punya ajaran, karena iblis itu cukup membangkang dari ajaran Allah, ajaran Tuhan, apa ajaran agama satu dan satu-satunya hanya ajaran Islam, maka itulah yang disebut dengan ajaran iblis. Adik-adik, bahwa jangan melaknat dah. Memangnya bukan ajaran Allah itu? Iran itu masuk Jazirah Arab, semenanjung Arab. Jadi bahwa para nabi, para rasul dan dipilih dari domisili sana itu karena terkenal dengan dedengkotnya kafir jahiliyah di sana, domba-domba sesat. Andai di Indonesia yang menjadi dedengkot kafir jahiliyah, maka di sini juga nabi dipilih. Mungkin saja Abah Tatang yang jadi nabi di sini di Indonesia. Jadi mau banggain apa dengan Iran itu? Lawang termasuk kawasan penggembalaan domba sesat kok. So, let's rate your answer, Doctor. I'm with you this time. So, that is clear 100% that Shia is acid trade. Jadi jelas ya, 100% Shia itu sesat. Ya, saya juga setuju dengan pendapat dokter bahwa Shia itu sesat. Karena jelas-jelas dia meminta sama Hussein. Itu saya lihat di video. I've never been in Iran, but we use technology. We just need quota. We don't need take a ticket flight to Iran, but we can see and check and cross-check via videos posting in internet. So many information we got. So we just need quota. Jadi nggak perlu tiket pergi ke Iran. Kita bisa cek di internet dan itu fakta. Ada memang pasti ada yang hoax, tapi ada yang tidak hoax. Nah, saya yakin video di atas bukan hoax. Ya, jelas-jelas dia meminta sama Hussein. Hussein itu manusia, cucunya Rasul. Aduh, gimana nih? Sementara baginda Rasul tidak pernah meminta sesuatu atau berdoa kepada manusia, apalagi sama cucunya Hussein. Kalau Hussein itu tempat meminta, pasti Rasul duluan yang meminta sama Hussein. Itu konyol sudah itu Shia itu, ya. Bukan lagi apa istilahnya ini, absurd, konyol. Not only absurd, but Nederlands say heel hack. Tapi bahasa Belandanya itu dia bilang gila di atas gila. Itu kalau bahasa Inggris dia bilang 50-51, 50-51 itu bahasa slang. Kalau orang bilang you are 50-51 artinya Anda gila di atas gila. Itu udah jalannya tuh, gila di atas gila udah itu. Sangat keblingan.